Yang kedua tadi tentang sanad ya. Sanad itu kalau ingin paham, lihatlah sosok Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari sudah mendapat hadis innamal a'malu binniyat di kampungnya Bukhara. Bukhara dengan Mekah jaraknya lebih dari 1000 kilo. Tapi ingin mendapatkan ilmu dari guru yang lebih tua, namanya Imam Al-Humaidi Al-Makki, tinggal di Mekah. Maka beliau jalan pergi ke Mekah sekalian pergi haji. Orang tuanya, ibunya dan anaknya pulang, beliau netap di sana. Ingin mendapatkan sanad Imam Al-Humaidi. Man huwa Al-Humaidi? Al-Humaidi huwa akbar talamidhi Syafi'i. Jadi salah satu murid tertua Imam Syafi'i fil hadis. Bahkan rafaqa Syafi'i wa syarakahu fi riwayatil hadis. Jadi Imam Syafi'i kalau mau ngaji hadis diambilnya itu Humaidi. Ta'al Humaidi ma'i, syarikni ya. Bersama aku ngambil hadis ke Imam Ibn Uyainah. Jadi Imam Syafi'i enggak gengsi muridnya sepengajian dia. Malah senang. Karena dia nanti jadi asistennya. Maka beliau menulis kitab Al-Musnad Al-Humaidi. Imam Al-Bukhari untuk mendapatkan sanad itu menempuh lebih dari 1000 kilo. Kami pernah ke Uzbek dan menghitung lewat GPS jaraknya 1400-an kilo untuk dapat sanad. Berapa jumlah sanad Imam Bukhari? 1700. 1700. Gurunya 1700. Leado kini buya kita gurunya 100 saja. Kayaknya susah. Ya, kayaknya susah ya, Bu ya. Sangat susah. Lalu apa energi dalam isnad? Maka Imam Muslim murid Imam Bukhari mengatakan al-isnad minad-din. Itu di muqaddimah Sahih Muslim. Masa dari dulu bacanya Mukhtasar Bukhari. Kapan baca matan Bukhari? Kapan baca matan Muslim? Katanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang qail yang ngomong begini ke muridnya tidak pernah mengangkat kitab, berganti kitab dari kitab yang mukhtasar ke kitab yang lebih besar. Mohon maaf, kitab Mukhtarul Ahadits kok nggak di-update kitab itu? Padahal di dalamnya banyak hadis palsu. Afwan ya, mohon maaf. Kok nggak di-update? Kan sudah banyak kitab lain. Tuh, ini bisa jadi kacau nih sekolah ntar deh. Murid-murid bisa mencurigainya ntar. Kami tidak bermaksud untuk mengacaukan itu, tapi katanya mau revitalisasi. Anak tarbiyah Islamiyah ceramah di luar, sampaikan hadis, diketawain nama salafi baru hijrah, itu hadis palsu tak? Udah bisa dibilang hadis palsu, padahal nggak pernah belajar takhrij. Dan saya mau luruskan, saya tidak pernah membacakan hadis laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Itu bukan hadis, itu hadis palsu. Yang ada cuma hadis Imam Al-Hakim, laulahu ya Adam ma khalaqtuka. Coba itu. Kalau bukan karena Muhammad wahai Adam, aku tidak ciptakan engkau. Cuma itu yang sahih. Selebihnya hadisnya palsu. Kita emang diserang di sana sini oleh mereka yang bawa brand sunnah hari ini karena orang-orang tarbiyah Islamiyah jago fikih tapi kurang dalil. Benar nggak? Ternyata Imam Syafi'i dulu berkalam, kalau engkau ingin kuat hujjah fatlubul hadis. Kalau engkau ingin kuat hujjah maka belajarlah hadis. Diajaklah Humaidi ngaji hadis. Jika engkau ingin bisa berfatwa, berdebat, fatlubul fiqh. Belajarlah fikih. Dengan niat tadi Buya Anas ingin menjadikan santri yang bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengajarkan dua itu. Dan afwan, Al-Imam Syafi'i punya kitab Al-Um, itu metode ahli hadis digabung fikih. Haddatsana fulan 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 fulan. Ya, kita ada sanadnya. Bahkan Syekh Sulaiman Rasuli itu saya sudah buatkan sanadnya sampai ke Imam Syafi'i. Ada Pak sanadnya. Saya punya kitab kecil, risalah kecil sanad Al-Insaf fi muwasalati al-isnad minas salaf minal khalaf ila salaf. Itu ada ya beberapa lembar lah, paling 30 atau berapa ya.
Itu kitab-kitab tarbiyah Islamiyah sudah kita sambungkan sanad jika mu'allifnya. Jadi ajaztunya ada sanad yang terhubung. Sanad itu ada 3, ada sanad fikrah. Kalau ngajar kitab tanpa khatam itu sanad fikrah. Alhamdulillah guru kita aware, sadar, walaupun tidak khatam, supaya murid boleh mengajarkan semua isi kitab, maka diijazahkan ijazah ammah walaupun tidak khatam. Begitu nggak Buya dulu, Buya Zakaria ya? Begitu juga Buya Sulaiman, Syekh Sulaiman Rasuli, kan berbeda dengan Syekh Ahmad di bawah. Syekh Ahmad mengajar ihya mesti khatam, sedangkan beliau yang penting si murid paham metodologis kitab. Jadi di Mesir sendiri itu syekh itu beda aliran. Ada manhaj khatam, ada manhaj faham. Orang-orang Minang itu kayaknya lebih suka manhaj faham. Ya, sahih. Tapi dengan adanya sistem kurikulum itu mesti khatam, Pak. Dan yang kami kagetkan Bapak, Ibu, Saudara, para asatidz, para masyayikh, ketika awal dulu diuji oleh Syekh Hasan Hitu, pertanyaan beliau, ikhtatamtal kitab? Saya ditanya, kamu belajar kitab apa? Saya katakan, kitab Bilal wa Nihal, Syekh. Kitab ini, kitab ini, kitab ini. Ikhtatamtal kitab? Kamu sudah khatam belum kitabnya? La ya Syekh, faqat nisfa atau ba'dah satra. Gitu. Itu diejek beliau sampai akhir belajar selalu ngomong, la laisa kama qala ba'dukum ta'allamtu ba'dal kitab. Nisfal kitab. Itu dibully, jadi ampun dibully sampai khatam ngaji. Gitu. Dan yang kedua ada sanad ijazah. Itu yang misalnya Buya Anas ketemu murid kayaknya cerdas, tapi nggak pernah ngaji dari awal sampai akhir. Cukup baca satu bab atau depannya ajaztuka, selesai. Itu sanad ijazah. Itu yang diburu oleh ahli hadis. Kami pemburu itu aslinya. Jadi biasanya ketemu masyayikh minta ijazah. Kalau syekhnya mau. Kalau syekhnya nggak mau ya sudah. Tapi kebanyakan syekhnya mau. Ya, kan ijazah itu sebenarnya cuma legitimasi bahwa orang ini terhubung kepada si fulan. Gitu, ya. Dan alhamdulillah Maulana Syekh Sulaiman Rasuli itu beliau berguru kepada masyayikh lokal, ya Syekh Abdul Halaban, Maulana Sa'ad, kemudian pindah ke Makkah, ketemu Umar Bajunaid, ketemu Said Al-Yamani, ketemu Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, ketemu Syekh Termasi, dan ketemu masyayikh-masyayikh lain. Sanadnya ke situ. Jadi kalau kita buatkan nanti ke sana. Dan itu sanadnya sahih, ya. Sampai kepada Syekh Bakri Syata I'anatul Talibin. Nah, maka harapannya nanti kalau mengijazahkan kitab, sebutkan sanadnya, dan itu menunjukkan keberkahan. Fi kulli dzikri salihin tanzilul barakat war rahmat. Ketika disebut nama orang soleh, turunlah keberkahan. Disitulah ego menjadi lembut, ego menjadi jatuh. Ya, mohon maaf, madrasah-madrasah itu membuat murid dengan guru emang tidak ada jarak, tapi itu berbahaya untuk adab dan keberkahan. Si murid nanti walaupun pintar tapi kurang adab, akhirnya merasa lebih pintar dari guru. Itu gawat, itu paling gawat, ya. Biasanya kualat, atau kualat dulu meremehkan guru, nanti dia punya murid diremehin guru. Jangan marah, itu namanya hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya, baik. Dan terakhir sanad ruhani, sanad tarbiyah wassuluk, sanad zikir, sanad suluk, sanad tarekat. Dulu dipadu, katanya ahlus sunnah. Ahlus sunnah kok cuma ngaji kitab? Ada hal yang tidak bisa dipahami di kitab, hanya bisa dipahami ketika kita mengamalkan isi kitab. Itulah zauq. Dan itu harus ada pembimbingnya. Kini banyak amalan-amalan zikir diajarkan di YouTube, dan itu berbahaya, bisa membuat junun, bisa membuat gila. Ya, hati-hati Pak. Jadi jangan sampai adik-adik belajar talqin zikir lewat YouTube, haram. Mesti pakai ijazah talqin zikir dari Buya.
Maka dulu waktu Buya Zul Asfi minta talqin kepada Ambo katakan, ish enta izhab ila Syekh Buya Amilizar, pulang pergi ke Syekh Buya Amilizar, kan masih hidup. Alhamdulillah beliau datang, termasuk Buya, ya. Doktor masih nemu suluk kepada orang yang tidak doktor, ya. Hebat kan? Alhamdulillah. Baik. Jadi yang ketiga apa? Sanad. Nah, maka Imam Ibn Sirin mengatakan al-isnad minad din. Isnad, bersanad, berguru itu separuh agama. Jadi kalau bahasa Ambo, dinuka syaikhuka. Dinuka syaikhuka. Corak kamu beragama itu tergantung gurumu. Corak kamu, kalau ke anak muda di luar, corak kamu hijrah, guru hijrahmu. Corak guru mursyidmu, itulah kamu. Corak guru kitabmu, itulah kamu. Maka teman-teman adik-adik ini sudah benar ngaji ke sini, ini magnetnya sangat kuat. Tinggal nanti para masyaikh, para asatis di sini menyediakan cahaya talaqi, ya. Itu akan menerangi sekitar-sekitar itu, insya Allah. Insya Allah. Gak usah terlalu terobsesi mengikuti kementerian. Itu main-main aja lah, ya. Ya, sembari main-main aja. Jangan terlalu serius. Ya, yang serius tuh ngaji kitabnya. Khalas? Fisik? Maulana al-Imam Ad-Dusuqi mengatakan alam itu cuma dua. Bukan, beliau tidak mengatakan cuma itu terjemahan. Imam yang lebih tua dari Imam Dusuqi siapa? Pengarang kitab Usuluddin, Abu Mansur Al-Baghdadi, menuliskan dalam satu fasal ulama ikhtilaf ketika menjelaskan alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, la alamain. Alamin, bukan alamain. Maka maksud beliau menyebut alam itu cuma dua, itu bab tentang yang khusus, itu bab spesial, lagi dalam konteks tertentu, ya. Jadi kata cuma dan hanya itu dalam konteks itu maksud beliau. Nanti kalau daurah kita jelaskan insya Allah, ya. Berapa alam di situ disebutkan di kitab Usuluddin? Kalau tadi di dalam konteks yang sederhana ada dua. Di tubuh kita banyak alam loh Pak. Ada alam anasir yang 4, air, api, tanah, udara. Itu udah 4 alam, ya, sudah 4 alam. Ada alam masmu'at, pendengaran. Ada alam mubassarat, ada alam ma'qulat, ada alam mahsusat, ada alam zauqiyat. Banyak alam, sangat-sangat banyak alam, ya. Jadi maksud beliau itu konteks tertentu. Imam Al-Baghdadi tadi menyebutkan ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan 18.000, ada yang 70.000, dalam 70.000 ada 70.000. Maka disebut Rabbul Alamin. Kelasnya Al-Fatihah. Al-Fatihah Allah berfirman alam, 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 bukan dua alam. Ma huwal alam? Al-alam kullu ma siwallah. Kullu ma siwallah. Jadi ngaji kitab kita jadinya. Lah tuh ya. Ale. Apakah nur bisa berhisi? Lah, jangan bayangkan nur itu sesuatu yang kemudian kita bayangkan seperti nur itu, apalagi Nur Hayati kan. Jadi para asatis bukan ingin menggurui, bukankah kita menghafalkan dari dulu bahwa alam itu ada jauhar, ada arad, sah? Betul ya? Jauhar itu inti zat, boleh disebut kayak atom. Sedangkan arad itu hal, sifat atau atribut atau karakter. Belum ada kata bahasa Indonesia yang pas menerjemahkannya. Disebut arad, ya'ti wa yazhab wa yatahawwal. Arad itu kan ya'ridun, yatahawwal. Sakit di badan. Badan itu majmu'at minal jawahir, bernama jisim. Jadi apa itu jisim?
majtama'a minal jauharain fa aktsar. Yang terkumpul dari minimal 2 jauhar atau lebih disebut dengan jisim. Di badan kita banyak sekali, ribuan bahkan miliaran bahkan triliunan jauhar. Jauhar itu punya ahwal, keadaan yang berubah. Dulu badamu ketek, kinilah gadang. Dulu ada sakit, kini sehat. Maka al-marad wa sihhah itu adalah arad. Wal arad la yakumu illa ma'al jauhar. Arad pasti ada dengan jauhar. Selalu begitu, jauhar pasti ada arad. Tapi arad bukan jauhar, jauhar bukan arad. Maka diistinbatkan kias aulawi kepada Allah, la hiya huwa wa la hiya ghairuh. Tidaklah sifat itu zat Allah, tapi zat Allah juga tidak terpisah dari sifat Allah. Begitulah bolak-balik. Itu kalau diteruskan banyak yang pusing juga. Hatta murid Harun Nasution itu pusing baca teks itu. Tapi kalau murid canduang tidak pusing lah, ya, insya Allah. Kan jadi daurah kitab jadinya. Nah, ini contoh kita mentakbik. Nur masuk mah. Kalau nur yang masuk ke jisim memang kok. Jadi jisim tadi terbagi minimal 2. Ada jisim latif, ada jisim kathif. Jisim yang halus, dia ada tapi tidak bisa disentuh secara kasat mata, tidak bisa dilihat kasat mata, tapi nyata. Contoh cahaya. Cahaya itu lampu, bola lampu, energi listrik kan enggak. Tapi apa cahaya? Cahaya itu bukan cahaya yang jadi fokus. An-nur huwa al-mubassarat min atharihi. Jadi nur itu yang penting adalah efek dari benda yang terlihat dari nur itu. Jadi adakah nur? Aduh, kalau kita bisa mencari, Lah bisa mencari ambo gini? Bisa, berarti ada nur. Batanya ambo, mato buya ustad ustazah yang datang ke ambo atau mato ambo yang datang ke buya ustazah? Atau wajah ambo nanti bo di situ? Nah, itu pembahasan itu. Yang mana betul? Atau indak na pertama, indak na kedua? Bal bainahuma wasilatun ala wahyan nur. Nur apa itu? Nur hissi. Jadi ada nur bernama hissi. Nur itulah jisim. Nah, cahaya matahari itu jisim, hissi. Bisa dirasakan dek mata. Cahaya itu. Tapi ada di Quran tadi ayat yang antum baca. Ada nur dari Allah. Atau dalam surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Itu nur apa? Nur yang jisim itu atau nur yang bukan jisim? Minaz zulumati ilan nur. Itu jisim atau maknawi? Panjang nanti. Dan ambo yakin para masyaikh, para asatis sudah paham itu. Tinggal pemetaan itu harus beres. Ada yang kasif. Benda kasif yang kita bisa pegang. Buya kok kasif, kok jisim kasif. Rasomani, lain nampak, bisa diraso, makanya latif. Baik. Boleh. Bau harum, le bisa diceli, tapi bisa dihirup. Halus, latif. Sedangkan parfumnya, cairannya disebut kathif. Nur itu begitu. Nur menurut hissi itulah. Tapi ada nurul aql. Itulah yang yukhrij minaz zulumati ila nur. Itu nur aqli, ilmu. Ada nur dzauqi. Apa kata Nabi dalam hadis sahih Muslim? Nabi berdoa setiap kali jalan keluar salat subuh. Hadis sahih Muslim, silakan diamalkan. Jadi Nabi kalau keluar, kaki pertama keluar, Allah maj'al fi qalbi nurah. Ya Allah, jadikan, terbitkan nur di kalbuku. Nur apa itu? Nur apa itu? Bukan latif,
bukan kasif, itu nur zauqi. Hanya bisa dirasakan. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha berdebat dengan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW Allah, melihat Allah. Tapi kata Sayyidah Aisyah, la nuran anna arah atau urah, ya, tergantung tasrif yang dibaca. Dia hanya melihat nur. Begitu kata Sayyidah Aisyah. Nur apa itu? Bukan nur zauqi, bukan nur hissi, bukan nur latif, bukan nur kasif. Itu nurun yang bukan nur. Itulah makna nurun ala nur. Nur tapi bukan nur. Nur tapi bukan jisim. Nur tapi bukan zauq. Yang zauq itu bisa ditransfer oleh seorang guru mursyid kepada muridnya. Namanya tawajjuh, doa. Jadi kalau ibu, ustaz berdoa, ya Allah, amba bacakan Fatihah kepada murid. Itu nur tuh jatuhnya ke kalbu. Maka rasakan kalau kajian kitab, kajian ilmu dimulai dengan bismillah, salawat al-fatihah, itu nur zauqi sudah masuk. Kalau bahasa psikolognya conditioning. Conditioning, jika kita kepadaman lampu, pusing nggak? Panik nggak? Panik ya? Kalau nur akal hilang, gilu, stres. Kalau nur kalbu hilang, tidaklah khusyuk salatnya, sembahyangnya hilang. Nggak fana dah bu ya, hilang. Itulah kira-kira lah jam 2 balik. Itu sekete pemanasan. Tapi ala kulli hal, Abu yakin tempat ini diberkahi oleh Allah. Maka siapapun yang mengabdi berkhidmah di tempat ini pasti diberkahi. Masuk kepada hadis Nabi, nadarallahu mra'an sami'a maqalati. Allah memberi cahaya siapa yang belajar hadis-hadisku, kalam-kalamku, ilmu-ilmuku. Ini adalah salah satu porosnya di Sumatera Barat. Berharap ada tajdid ke depan, dan jangan takut. Mungkin tajdid awal, kalau ini tempat takut, yang lain juga takut. Ini awal Pak. Semoga tahun depan kami pulang kampung sudah ada talaqi. Kalau enggak, kita yang resmikan talaqinya. Kalau butuh ijazah, kita kasih ijazahnya, sanadnya. Tapi syaratnya baca kitab beberapa kalam, nanti kita ijazahkan. Insya Allah Ta'ala. Al-Fatihah.